Yusi, setelah kita melewati begitu banyak hal, akhirnya aku bisa menjadi pengantinmu. Gaoji, saat ini hatiku sangat sakit. Apa kamu tahu? Kamu membuatku sangat kecewa. Sebenarnya aku ingin mengambil kesempatan malam ini di depan semua orang. Dan teman-teman terkasih Rui Hua. Untuk mengumumkan sesuatu yang sangat penting. Hui, jangan gegabah. Lepaskan. Jangan hentikan aku hari ini, aku harus membongkar wajah asli Gaoji. Wajah asli? Apa maksudmu? Aku ingin mengajukan permohonan kepada Dewan Direksi Rui Hua. Untuk pemecatan personal penting. Presiden grup lain Gold Rui Hua Nyonya MU Zion. Dan kepala desainer Rui Hua Nona Gaojie. Karena transfer saham secara pribadi telah merugikan kepentingan perusahaan, aku meminta Dewan Direksi untuk memecat keduanya dari jabatan mereka dan mengakhiri semua hubungan kerja. Yuzi, ini adalah acara yang sangat penting. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Omong kosong? Apakah ini omong kosong Presiden MU? MU Zion, kamu lebih tahu itu daripada siapapun. Kamu adalah Bibi Gaojie. Kamu bersekongkol secara pribadi untuk merusak kepentingan komersial perusahaan. Maukah kamu panggil saksi? Haruskah aku tunjukkan bukti satu persatu? Apa kamu butuh itu? Aku MU Zion di keluarga UMU. Di Rui Hua aku sudah memberikan segalanya. Siapa sangka semuanya sia-sia. Sebenarnya kalian orang-orang Yu tak pernah menganggapku bagian dari keluargamu. Gaojie. Apa kamu melihat sekarang? Ini adalah orang-orang dari keluarga Yu. Apa kamu masih berani menikahinya? Apa kamu masih berani menikahinya? Mengapa kamu melakukan ini padaku? Kamu yang membuat keputusan untukku. Kamu bekerja keras menyembunyikan hubunganmu dengan MU Zion, dan semua yang kamu lakukan di belakangku. Dan alasan-alasanku tidak cukup? Kamu selalu mengatakan bahwa aku tak bisa memprediksimu. Kamu selalu mengatakan bahwa kamu tak bisa memprediksiku. Tapi ternyata aku yang tak melihat siapa dirimu sebenarnya. Apakah beginilah pandanganmu tentangku? Sudah cukup. Saat ini jangan repot-repot memainkan drama MU. Dramanya sudah berakhir.
mantan tunanganku. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Lepaskan aku! Kenapa? Kenapa kamu harus menghina aku di pertunangan kita? Kamu yang pertama menghina aku dan Rui Hua. Apa kamu malu sekarang? Merasa menyesal? Aku sudah memberimu sedikit hormat dengan membawamu ke sini. Apa yang kamu katakan? Masih bilang tidak mengerti? Jadi biar aku jelaskan. Bibimu yang kamu sayangi bersekongkol dengan Fanci. Mereka sudah mendapatkan 49% saham Rui Hua. Fanci hanya butuh 2% lagi untuk bisa mengendalikan Rui Hua. Menurutmu dari mana bibimu yang kamu sayangi mendapatkan 2% itu? Maksudmu? Tidak mungkin. Bibi bilang dia butuh itu untuk membayar utang. Bagaimana mungkin dia menjual Rui Hua? Sepertinya dia membohongiku. Tidak seperti ini. Yuhi, dengarkan aku menjelaskan, tidak seperti ini. Pada saat ini bagaimana kamu pikir aku bisa mempercayaimu? Sejak aku mengetahuinya. Kamu menyembunyikan hubunganmu dengan MU Ziun dariku. Di sini hatiku sudah mati sejak lama. Tidak memberitahumu tentang hubunganku dengan bibiku. Itu kesalahanku, aku salah, tapi kamu dan bibiku adalah musuh. Bagaimana aku bisa memberitahumu? Aku bersumpah tidak pernah mengkhianatimu. Cukup. Berhenti mencari alasan. Bersihkan aksimu yang menyedihkan itu. Yang mengkhianati Rui Hua adalah kamu. Yang mengecewakan nenek juga kamu. Yang mengkhianati cinta di antara kita juga kamu. Ya, aku memilih untuk mempercayaimu sebelumnya. Bahkan dengan semua bukti di depan mataku, aku memilih untuk mempercayaimu. Tapi kamu, aku memberimu kesempatan. Dan kesempatan lagi. Kamu mengecewakanku setiap kali. Tapi aku masih perlu berterima kasih padamu. Kalau bukan karena kamu, rencanaku tidak akan selesai dengan mudah. Dan MU Ziun tidak akan tertipu dengan mudah. Rencanamu? Yudi. Apakah kamu sudah mulai meraguiku sejak lama? Benarkan di hatimu kau sudah membuat keputusan, dan masih berpura-pura seolah tidak tahu, hanya menunggu pernikahan untuk memberiku pukulan berat. Cinta kita tidak pantas mendapatkan sedikit kepercayaanmu? Jadi apa arti cinta kita bagimu? Hak apa yang kau miliki untuk membicarakan cinta kita? Kau memilih untuk pergi ke Plain Gold Group hanya karena MU Ziun.
Kau terus mencari alasan untuk menipu cintaku. Untuk membuatku mendukungmu. Aku pergi ke rumah teh. Untuk menyelidiki persekongkolan MU Zion dengan pihak luar. Dan kau bahkan ikut campur di sana. Kau menggunakan perasaanku padamu untuk membuatku mempercayaimu. Kau membutakanku lagi dan lagi, menipuku lagi dan lagi dari awal hingga akhir. Kau menggunakan perasaanku untuk membantu MU Zion menipu Rui Hua. Jika kau berpikir aku melakukan ini, mengapa kau tidak bertanya padaku sebelumnya dan mendengarkan penjelasanku? Bertanya padamu sebelumnya? Bertanya padamu sebelumnya? Untuk membuatmu membuat kebohongan yang lebih baik untuk menipuku? Kau bertanya apakah aku pernah memilih untuk mempercayaimu? Apakah aku pernah bertanya padamu? Apakah masih ada rahasia di antara kita? Bagaimana kau menjawabku? Ini semua salahku. Kalian semua orang pintar. Hanya aku yang bodoh. Kau bilang cinta kita seperti pohon kehidupan, bercabang, bertunas. Katakan padaku, apakah cinta bertunas? Atau kebencian? Kemunafikan? Atau kepercayaan? Gaojie. Aku semakin tidak mengerti dirimu. Aku tidak bisa melihat dirimu. Desainmu seperti dirimu. Aku hanya berpikir itu munafik. Menjijikan. Acara yang begitu indah berakhir seperti ini. Kalian anak muda terlalu modi, aku benar-benar tidak mengerti. Aku sangat menyesal kami merusak malam semua orang. Yui hari ini, bukan hanya pertunangan saudaramu, tapi juga perayaan 40 tahun Rui Hua. Keributan seperti ini akan memiliki dampak negatif yang kuat. Jangan khawatir, kami sudah mengingatkan Departemen PR. Dampaknya akan minimal. Itu bagus. Ayo kita pergi, oke? Kenapa kamu masih di sini? Pemirsa belum bubar, kenapa aku harus pulang duluan? Hui, apa kamu ada hubungannya dengan kejadian ini? Jujur saja. Aku memang menyiapkan hadiah kecil. Tapi Yuzhi sudah mulai sebelum aku sempat memberikannya. Pantas saja dia orang yang aku suka, di saat genting dia bisa kejam. Meski tanpa Gao, Jie belum tentu keinginanmu terwujud. Sungguh? Aku akan menemui Yuzhi.
Yuhi. Dasar bajingan. Apa yang dilakukan Gaoji sampai kamu harus mempermalukannya di depan umum? APA. Dan kamu tertawa dasar bajingan. Paman Gao. Paman Gao. Paman Gao. Paman Gao tenang sedikit. Bertengkar di sini tidak ada gunanya. Dia membatalkan pertunangan di depan semua orang. Aku ayah Gaoji ya. Aku tidak mau melampiaskan amarah tanya. Paman Gao, dengarkan aku, hari ini adalah perayaan Rui Hua. Hui Hui juga desainer Rui Hua, meski kamu tidak peduli pada Rui Hua. Kamu harus memikirkan Hui Hui, benar? Jika sesuatu terjadi pada Xiao Jie, aku akan mencarimu. Bicaralah, Apa yang harus kukatakan sudah kukatakan di atas panggung. omong kosong. Ini ide siapa? Aku? Kakakku baru tahu sekarang. Baik, kamu pahlawannya. Kamu besar dan kuat ya. Kamu memutuskan sendiri untuk melakukan hal sebesar ini. Kamu mungkin tidak mempertimbangkan aku, tapi apa kamu tidak peduli pada reputasi Rui Hua sama sekali? Aku tidak bisa membiarkan siapapun merugikan kepentingan Rui Hua. Baik, Ziun memang mencoba mengambil saham kita. Kita bisa menghindari bahaya dengan 1000 cara. Tapi kamu memilih yang terburuk. Di atas panggung kamu mengumumkan ini secara terbuka. Apa kamu tidak tahu seberapa besar kamu merugikan reputasi Rui Hua? Nenek tenang sebentar, Yushi memang naif. Tapi bagus dia menemukan tepat waktu sebelum hal yang lebih buruk terjadi. Yushi, ayo minta maaf pada nenek. Nenek. Jika aku memilih untuk memberitahumu secara pribadi, apa kamu akan melakukan hal yang sama seperti terakhir kali dan membiarkan MU Ziun lolos lagi? Kamu, Yushi, ini tentang kelangsungan hidup Rui Hua. Nenek tidak memihak. Aku benar-benar tidak pernah berpikir bahwa obsesimu terhadap Ziun begitu dalam. Dan bahkan tidak pernah terpikir olehku. Setelah aku mengusirmu bertahun-tahun yang lalu, rasa bencimu padaku akan begitu kuat. Sampai kamu melakukan hal-hal ini. Kita adalah keluarga. Apa yang tidak bisa diselesaikan dengan berbicara? Nenek, apakah kamu masih menganggapnya keluarga? Apa yang dia rusak adalah kepentingan Rui Hua. Jika kamu terus seperti ini, dia akan mengambil keuntungan darimu. Setidaknya mulai hari ini Rui Hua kita tidak perlu khawatir lagi tentang dikhianati oleh keluarganya sendiri. Aku akan memikul tanggung jawab ini bersama saudaraku. Rui Hua juga akan memiliki masa depan yang lebih baik. Bukankah ini lebih baik daripada mempertahankan kepura-puraan keluarga yang damai? Katakan padaku 2% saham yang kamu inginkan dariku, untuk apa kamu menggunakannya? Aku ingin mendengar kebenaran. Kamu tidak bisa mengatakannya. Semua yang Yushi katakan benar. Semua tentang rentenir dan merasa putus asa itu hanya akting yang kamu lakukan. Kamu tidak menyisakan trik untuk mengambil 2% di tanganku hanya untuk menjual Rui Hua, benar kan? Benar, aku menginginkan 2% saham itu. Untuk menjual Rui Hua, ada apa dengan itu? Aku bekerja keras di Rui Hua selama bertahun-tahun ini yang Rui Hua berutang padaku. Bagaimana denganku? Aku telah ditipu oleh kerabat yang paling kupercayai. Apalagi yang salah kulakukan? Aku tidak akan memperlakukanmu tidak adil setelah aku mendapatkan uangnya. Tidak hanya kamu tetapi juga ibumu akan bisa hidup terbaik. Keluar dari tempat pertengkaran ini, bukankah itu lebih baik? Hidup terbaik, kamu jelas tahu betapa aku mencintai Yushi. Tapi kamu masih memilih untuk menipuku. Kamu memintaku untuk menandatangani namaku. Kamu benar-benar menghancurkan cintaku dengan Yushi.
Semua karena kamu aku menipu orang yang paling kucintai. Aku tidak punya apa-apa sekarang. Aku memang menipumu tapi Yuzhi juga. Apa bedanya antara kita berdua? Dia adalah orang yang paling kamu cintai, lalu bagaimana denganmu di hatinya? Apakah dia mencintaimu sedikit pun? Lihat hari ini apa bedanya antara yang dia lakukan dan yang aku lakukan. Yuzhi jelas tahu hubungan kita satu sama lain. Tapi alih-alih meledak dengan itu dia terus mengujimu. Ini adalah deklarasi kejujuran dan ketulusan padamu? Dia mengukurmu sepanjang jalan dan di permukaan dia tidak menunjukkan jejaknya. Itu disengaja dan di acara sebesar pertunangan ini. Dia mempermalukanmu di depan banyak orang. Hati seperti apa yang dia miliki? Aku yang menipunya pertama kali. Xiao Jie, kamu terlalu baik, berhenti membodohi dirimu sendiri, oke? Dia Yuzhi. Hanya menggunakanmu untuk membalas dendam padaku. Berapa lama dia sebenarnya tahu hubungan kita? Berapa lama dia merancang semua ini? Dia bisa sangat licik. Jika kamu pikirkan dengan seksama, apakah kamu tidak sedikit takut? Xiao Jie, pikirkanlah. Jika dia benar-benar mencintaimu sebesar itu, apakah hari ini dia akan? Aku mohon berhenti bicara. Aku bilang, jika kamu menaruh kepentingan di depannya, Yuzhi pasti akan memilih kepentingan sebelum kamu. Baginya kamu tidak berharga. Antara bisnis dan cinta dia memilih yang pertama. Lalu bagaimana denganmu? Bukankah kamu menyerah padaku? Xiao Jie. Xiao Jie. Xiao Jie. Kamu tidak berhasil membujuknya ya? Keponakanku terlalu naif. Dia memandang cinta lebih penting dari apapun, sampai sekarang dia masih membela pria itu. Dan aku juga terlalu ceroboh, aku hampir menang. Menurutku ini cukup bagus. Kamu segera cerai saja Yu Guanghua itu. Perkawinan seperti ini, tidak ada yang layak untuk dipertahankan. Aku harus bercerai. Tapi aku tidak akan pergi begitu saja. Aku Mu Ziun tidak akan mengakui kekalahan seperti ini. Ziun, apa lagi yang ingin kamu lakukan? Aku memegang semua saham Yo Wei Xian dan Yu Guanghua. Ditambah 2% milikku sendiri. Aku sudah memiliki 49% saham Rui Hua, aku belum kalah. Kamu masih berencana untuk melanjutkan? Tentu saja aku harus mendapatkan kembali apa yang telah kukalahkan. Kalah dari Yuzhi, aku tidak akan menerimanya. Aku sekarang sangat dekat untuk mengendalikan saham Rui Hua. Sehingga pasti ada cara lain untuk mencapainya. Kalian semua sudah dewasa. Kalian semua penuh dengan ide, situasinya sudah sampai pada titik ini. Mari kita ikuti prosedur dan selesaikan situasi sesuai dengan protokol. Yui, untuk dampak pada citra Rui Hua. Minimalkan itu, ini satu-satunya permintaanku. Jangan khawatir, Nenek. Duduklah kalian berdua. Ziun pergi, posisinya perlu digantikan oleh seseorang. Kamu benar, Mu Ziun pergi, jadi seseorang harus segera menggantikan posisinya sebelum orang-orang menjadi gelisah.
Yuzhi gantikan posisinya. Tidak nenek, kakakku lebih mampu dan lebih berpengalaman dariku, seharusnya dia. Dia sangat sibuk. Dia mengelola Inlay Group dan juga CFO Rui Hua, ini kekacauanmu. Kamu bertanggung jawab atasnya, uruslah Plain Gold Group. Jangan mengecewakanku lagi, nenek. Baiklah sekarang. Aku sangat lelah hari ini, aku ingin pulang. Yui, antar aku pulang. Kakak. Ini adalah pohon kehidupan, melambangkan harapan. Kita masih bisa melihat pohon ini dalam situasi kita. Jelas ini pertanda baik. Aku pasti akan membawamu keluar dari hutan hujan ini. Tiga. Kamu masih menyimpan daun ini. Tentu saja ini hadiah pertama yang kamu berikan padaku. Aku pasti akan menyimpannya dengan baik. Gao Jie, kamu menganggap bibimu sebagai ibumu. Dan Yuhi sebagai orang yang akan kamu cintai seumur hidupmu. Tapi bagaimana mereka memperlakukanmu? Satu menggunakan hubungan keluarga sebagai alat tawar. Yang lain memperlakukan cintamu sebagai lelucon. Jadi yang terjebak di tengah permainan ini ternyata hanya kamu. Halo Gao Jie, kamu akhirnya menjawab teleponmu. Maaf Pinzen, aku tidak bermaksud membuatmu khawatir. Aku tidak punya banyak teman. Untungnya aku masih punya kamu. Kamu di mana? Aku akan menjemputmu. Halo? Tidak perlu. Aku sudah pergi bersama ibuku. Pergi? Jangan melakukan hal gegabah Gao Jie. Penyakit bibi baru mulai membaik. Jika kamu melakukan ini maka semuanya sia-sia. Xiao Ji, aku tahu hatimu sedang gelisah sekarang. Ayah akan membantumu meluapkan amarah, oke? Bawa ibumu kembali cepat, ayah memohon padamu. Halo Gao Jie? Pinzen bilang pada Gao Hei untuk tidak mencari kami lagi.
Selamat tinggal. Halo? Gao Jie? Apa yang harus kita lakukan? Maaf, Bu. Biarkan aku egois kali ini. Bahagia? Ini hari paling bahagia dalam hidupku sejak aku kembali. Awalnya aku sangat khawatir padamu tapi aku tidak menyangka. Aku sudah tahu sejak awal bahwa kepura-puraan Gao Jie suatu hari akan terbongkar. Tapi aku tidak menyangka Yuzi yang akan membongkarnya sendiri. Ini lebih baik sekarang Yuzi tidak akan tertipu lagi oleh trik Gao Jie. Untuk orang seperti ini yang menggunakan perasaan orang lain sebagai alat tawar, selalu berencana bagaimana mungkin semuanya berakhir baik untuk mereka. Dengan Gao Jie sebagai penghalang sekarang, apa yang akan kamu lakukan untuk mendapatkan Yuzi kembali? Aku sudah memikirkannya. Sebelumnya aku bertindak terlalu keras membuat diriku tidak bisa didekati oleh Yuzi. Kali ini aku akan mengubah taktikku, aku tidak akan membiarkannya lolos. Kamu masih seperti saat kamu kecil. Kalau kamu menginginkan sesuatu kamu tidak akan pernah menyerah. Anakku yang baik kali ini. Ibu pasti akan mendukungmu dalam mengejar kebahagiaanmu sendiri. Bottoms up! Bottoms up! Apakah kamu membantuku menyingkirkan Mu Ziun? Atau aku yang digunakan olehmu? Yu Ahi. Yu Ahi, bangun. Untuk hal-hal yang sudah terjadi apa gunanya menggunakan alkohol untuk melupakannya? Kakak. Pekerjaanku sudah selesai. Aku seharusnya bahagia. Kamu ngapain? Ayo. Aku seharusnya bahagia, ayo biar aku beri kamu toas. Ayo toas. Toas apa? Kamu gila? Turun. Lihat dirimu sendiri. Merasa sangat buruk sekarang ya? Kenapa kamu harus begitu kejam dalam apa yang kamu lakukan, dan kamu bahkan menyembunyikannya dariku, tanpa membicarakannya terlebih dahulu? Apakah kamu benar-benar menganggapku sebagai kakakmu? Kakak, biar aku tanya. Kalau aku memberitahumu sebelumnya, apakah kamu akan mendukungku atau menghentikanku? Aku tidak akan membiarkanmu melakukan itu, Rui Hui, bukan milikmu sendiri. Aku tidak akan mengizinkanmu melakukan sesukamu. Maaf. Aku seharusnya tidak menggunakan Rui Hua untuk main-main seperti ini. Aku minta maaf. Tapi bukankah ini tentang perasaanku? Bukankah masalah ini tentang perasaanku? Bukankah Gao Ji yang aku cintai? Bukankah ini keputusan pribadiku? Bahkan di saat terakhir ketika aku naik ke panggung, aku tidak tahu apa yang akan kulakukan, bagaimana aku bisa memutuskan? Kamu tahu apa masalah terbesarmu? Semua yang kamu lakukan berdasarkan perasaan pribadimu. Sama sekali tidak mempertimbangkan konsekuensi bagi orang lain. Kamu perlu cepat sadar. Kamu masih harus pergi ke Plain Gold Group untuk transisi. Siapapun yang menginginkannya bisa memilikinya, aku tidak mau. APA, bilang lagi. Aku bilang siapapun yang menginginkan Plain Gold Group bisa memilikinya, aku tidak mau. Kamu tidak mau? Siapapun yang menginginkannya bisa memilikinya? Kamu tahu berapa banyak orang yang bekerja keras selama bertahun-tahun, tetapi tidak bisa mendapatkan posisi ini? Kamu mendapatkannya tanpa usaha, dan kamu membuangnya begitu saja? Menurutmu apa itu Rui Hua?
Seberapa penting masa depan Rui Hua yang kamu pertimbangkan? Kamu dingin hati ya? Kamu bisa kejam ya? Bangun dan duduklah. Kumpulkan dirimu. Tangani situasi saat ini. Kamu dengar aku. Aku dingin hati? Aku dingin hati. Kalau aku dingin hati, aku tidak akan berpegang pada fantasi tentang Gao Jie. Kamu tahu, Kak? Bahkan sekarang aku masih berharap seseorang akan memberitahuku bahwa aku telah salah padanya. Dan Gao Jie tidak seperti yang aku pikirkan. Aku telah salah padanya. Tapi begitu aku memikirkan Gao Jie dan Mu Ziun dan aku Berhenti minum. Bisakah aku memintamu untuk meninggalkanku sendiri? Kita sudah selesai, aku sudah membantumu menyingkirkan Mu Ziun. Tinggalkan aku sendiri, oke? Berikan padaku. Baik, minumlah apapun yang kamu mau. Aku akan meninggalkanmu sendiri. Yuzhi, bahkan pada orang yang kamu klaim sebagai yang paling kamu cintai, kamu bisa menipu tanpa jejak dan menghina dengan dingin. Lalu bagaimana dengan aku, saudaramu? Apakah suatu hari nanti kamu juga akan mengkhianatiku tanpa ragu? Apa yang terjadi? Bagaimana situasinya? Aku tidak tahu. Mengapa putra ketua ada di sini? Apa yang kamu tahu? Manajer umum MU kita yang biasanya sombong bisa memiliki momen jatuh dari kasih karunia ini. Apa pepatah lama itu? Perbuatan baik menghasilkan kebaikan, dan perbuatan jahat menuai keburukan. Aku hanya tahu bahwa putraku punya sesuatu dalam pikirannya. Dia melihat melalui rencanamu dalam satu pandangan dan mengungkap wajah aslimu. Kalau tidak, Rui Hua hampir hancur olehmu. Cara memperlakukan seseorang sepertimu adalah pukulan yang baik di depan umum. Untuk memikirkannya lagi itu sangat menyenangkan. Aku harus benar-benar berterima kasih pada putramu yang luar biasa. Aku telah bekerja seperti anjing di perusahaan selama bertahun-tahun. Tapi kamu hanya menggunakan aku sebagai ATM MU. Aku juga harus sering bergabung denganmu dalam argumen atau pertarungan. Dia membantuku menemukan kelegaan. Yang seharusnya bahagia adalah aku, bukan? Bahkan sekarang kamu mencoba untuk bertindak keras. Itu benar. Kamu telah bekerja keras selama bertahun-tahun. Namun pergi dengan tangan kosong di akhirnya. Wajar saja jika kamu merasa frustrasi dan dendam di dalam hati. Adapun aku bukan orang yang pelit. Bagaimana kalau begini? Asalkan kamu menundukkan kepala dan meminta maaf kepadaku. Mengingat kita pernah menikah, aku akan membiarkanmu pergi tanpa malu lagi, oke? Tanpa rasa malu? Tak berharga sepeser pun bagiku. Kamu datang ke sini untuk membuat keributan. Kamu hanya mempermalukan keluarga Yu. Namun aku harus mengingatkanmu tentang sesuatu. Selain aku, tidak ada orang lain di keluarga Yu yang akan membersihkan kotoranmu dan membayar utangmu. Mengingat kita sudah menikah, bagaimana kalau kamu memohon padaku?
Mungkin aku bahkan akan memberimu sedikit uang jajan. Apa yang kamu pegang itu adalah rahasia Rui Hua. Kamu tidak boleh membawa satu lembar pun saat pergi. Dan juga ini, biar aku beritahu kamu. Pergilah dengan tangan bersih. Jangan ambil apapun yang bukan milikmu. Aku akan mengawasimu. Mengerti? Begitu kamu selesai keluar dari sini. Aku akan mengirimkanmu surat perjanjian cerai. Pada saat itu jangan lupa untuk menandatanganinya. Xiao Su, ya. Bantu aku menyingkirkan ini semua sampah. Baik. Semuanya terima kasih telah menjagaku selama bertahun-tahun. Itu sudah tugasku. Aku akan pergi sebentar, kita akan bertemu lagi di lain waktu. Sampai jumpa Manajer Umum MU. Sampai jumpa Manajer Umum MU. Sampai jumpa. Apa makanan lezat yang sedang kamu masak? Aku sedang bereksperimen untuk hidangan baruku. Jangan masuk. Apa kamu butuh bantuanku? Lalu bisakah kamu mengikat rambutku? Rambutku selalu terlepas saat aku memasak. Nih, Ini baunya sangat enak. bagus. Terima kasih. Kamu tidak boleh melihat. Lalu santai saja ya. Hampir selesai. Ibu. Aku akhirnya berhasil menendang orang yang menyakitimu. Tapi kenapa aku tidak merasa senang? Aku sendirian lagi. Tidak akan ada siapapun yang akan merawatku seperti yang kamu lakukan.
Mener Umum Yu, lihatlah. Terlihat bagus, lanjutkan. Ya, Mener Umum Yu, bisakah Anda melihat ini? Mener Umum Yu, bisakah Anda memeriksa desain saya? Bagus, terima kasih. Di sana daun ini terlalu rumit. Sederhanakan, terlihat bagus. Oke, terima kasih Mener Umum Yu. Selanjutnya kita memiliki kategori dan karakteristik masing-masing dari berlian dan zamrud. Berlian dikategorikan menjadi 23 tingkatan berdasarkan warna, seperti yang diwakili oleh alfabet Inggris dari D hingga Z. D adalah tingkat tertinggi. Anda harus mengingat semuanya. Kejernihan berlian dikelompokkan menjadi 3 skala. Mengapa kita perlu memahami ini? Anda harus menjadi sangat berpengetahuan dalam bisnis perdagangan batu permata, untuk memahami posisi dari kedua sisi dan mempertahankan posisi kepemimpinan. Lihatlah apa yang telah Anda menjadi. Tidak ada apa-apa. Tidak ada yang salah dengan bekerja keras. Ini begadang lagi bukan? Anda belum istirahat dengan baik akhir-akhir ini. Nenek, saya sedang mengatur wilayah Asia Pasifik selama 3 tahun terakhir. Tren desain perhiasan emas. Peribahasa lama benar, kenali dirimu dan musuhmu untuk tetap menang dalam semua pertempuranmu. Hanya dengan tetap berada di depan, saya bisa merebut peluang baru sebelum pesaing saya. Saya pikir sebelum Anda merebut peluang baru, Anda mungkin akan sakit dulu. Tidak akan begitu, saya tahu batasnya. Batas apa yang Anda tahu? Sejak perayaan ulang tahun, Anda belum tidur nyenyak selama 2 minggu terakhir. Anda bekerja sepanjang malam setiap hari. Anda sedang mengambil risiko dengan hidup Anda. Saya bekerja keras untuk menebus 3 tahun terakhir yang saya sia-siakan. Saya tahu Anda bekerja sekeras ini, karena Anda tidak bisa melupakan Gao Jie. Tapi saya juga sangat khawatir. Saya harap Anda bisa segera melupakan kejadian itu. Nenek, apa yang Anda bicarakan? Sebenarnya saya sudah baik-baik saja sejak lama. Saya bekerja keras karena itu satu-satunya cara untuk membuktikan nilai keberadaan saya. Tidak apa-apa asalkan Anda sudah memikirkannya. Tapi saya tetap harus memerintahkan Anda. Hari ini pulanglah dan tidur-tidur sepanjang hari. Ya, seperti yang diperintahkan. Gao Jie, ambilkan saya air, oke? Aku tahu kamu pasti lapar. Makan malam akan segera siap ini.
Yuzi, kamu harus punya harga diri. Meskipun seri Huisin sangat sukses, untuk inlay grup kita mengandalkan satu merek ini saja. Tidak cukup karena kita menghabiskan modal kita. Tren pasar berubah sangat cepat. Konsumen juga cepat lupa. Kita tidak bisa santai dan harus menciptakan produk baru. Lalu maksudmu adalah? Hui. Aku harap kamu bisa meminta bantuan Guru Wu. Minta bantuan Cilian? Kamu harus percaya pada kemampuanku. Hui, aku tidak meragukan kemampuanmu. Aku tidak meminta Guru Wu untuk mendesain untukmu. Aku berharap kalian berdua bisa berkolaborasi dan menciptakan merek ibu anak. Dengan begitu kita punya daya tarik yang bisa dipasarkan. Merek ibu anak? Setelah MU Ziun pergi, Plain Gold Group masih menjadi fokus utama Rui Hua. Hanya dengan melangkah lebih jauh dalam merilis produk baru dan meningkatkan visibilitas kita di pasar, kita bisa melampaui Plain Gold Group dan mendapatkan lebih banyak sumber daya. Oke. Bagus. Lalu kamu lanjutkan eksekusinya, aku akan menunggu kabar baikmu. Kamu tidak boleh hanya memikirkan pekerjaan, kamu juga harus meluangkan waktu untuk merawat keluargamu. Siapa? Yuzi tidak akan menerima teleponku lagi. Apakah kalian berdua sering berbicara belakangan ini? Sekarang jam kerja. Jika pertanyaanmu tidak terkait dengan pekerjaan, aku rasa aku tidak punya waktu untuk itu. Aku mengerti manner umum Yu. Daging babi kecap yang baunya sangat enak. Kenapa kamu minum begitu banyak? Aku akan membuat sup untuk membantumu sadar atau besok kamu akan merasa tidak enak. Yuzi, bersihkan wajahmu dulu. Kenapa kamu minum begitu banyak? Apa? Baru sadar? Kecewa aku bukan Gao Jie? Yuzi, kamu harus sadar. Gao Jie sudah mengkhianatimu. Orang di sampingmu adalah aku, Gao Hui. Selalu aku. Tidak enak rasanya dikhianati. Terima kasih sudah mengingatkanku. Maaf, aku tidak bermaksud menyakitimu dengan sengaja. Aku hanya khawatir tentangmu. Aku tahu kamu sangat terluka kali ini. Tidak mudah untuk melupakan semua itu.
Kalau begitu jangan datang dan ganggu aku. Yuzhi, aku mengerti rasa sakitmu. Aku bersedia membaginya denganmu. Tidak apa-apa jika kamu tidak mau. Biar aku tetap di sini untuk berbicara denganmu. Maka kamu tidak akan merasa kesepian. Kenapa? Orang yang paling baik padamu di perusahaan adalah kakakku. Dia juga orang yang seharusnya kamu dekati. Aku belum melakukan apapun untukmu. Aku juga tidak layak untuk kamu bersikap seperti ini. Kenapa kamu ingin melakukan ini? Yuzhi, ketika aku jatuh cinta pada seseorang, aku hanya memikirkan dia. Tentang uang atau status itu bukan sesuatu yang aku pedulikan. Aku terlalu keras kepala sebelumnya, tapi aku akan berubah di masa depan. Yuzhi, beri aku kesempatan ya. Bahkan jika kita hanya memulai sebagai teman biasa. Aku tidak bisa mengubah cara berpikirmu. Tapi cara berpikirku. Kamu sudah mengetahuinya sejak lama. Bukan penolakan langsung. Maka masih ada kesempatan. Gao Hui, kamu adalah musuh dalam hidupku? Kamu ingin mendirikan institut penelitian perhiasan untuk meningkatkan citra merek Rui Hui. Target mitra yang kamu bicarakan adalah Tunggu sebentar. Kakak. Kenapa kamu di sini? Aku perlu berbicara dengan Yuzhi sendirian, kamu sebaiknya pulang. Aku belum selesai berbicara dengan Yuzhi. Yui, Sudah Gao Hui, kamu pergi saja, aku perlu berbicara dengan kakakku. Jangan menatapku seperti itu seolah-olah aku melakukan kesalahan padamu. Haruskah kamu mencoba menjelaskan mengapa Gao Hui ada di tempatmu? Dia datang ke sini atas kemauannya sendiri, aku tidak bisa sepertimu dan mengusirnya dari sini. Jika kamu tidak menyukai Gao Hui, kamu harus menjaga jarak darinya. Kamu memberinya harapan tapi tidak ada janji, menurutmu itu benar? Aku selalu mengatakan padanya dengan jelas bahwa kita hanya teman. Selalu kamu yang mencoba menyatukan kita. Apa maksudmu? Sekarang yang paling jelas aku pahami adalah bahwa di dunia ini, pacaran adalah hal yang paling tidak berguna dan tidak berarti. Saya tidak ingin membuang waktu lagi untuk hubungan apapun. Kamu di sini untuk menasihati saya agar tidak dekat dengan Gao Hui. Daripada itu, sebaiknya kamu katakan saja padanya untuk berhenti mendatangi saya. Bajingan. Yuzhi, kamu terluka oleh hubungan masa lalu. Jangan gunakan itu untuk menyakiti orang lain.
Masuk. Direktur si ini adalah rencana terbaru. Silakan lihat, taruh saja di sana nanti saya lihat. Ada hal lain. Direktur si terima kasih telah menerima saya meskipun dengan masa lalu saya. Memberikan saya pekerjaan ini dengan Anda sebagai bos saya sangat beruntung. Jangan khawatir, fokus saja pada desainmu, dan itu sudah cukup baik. Saya bos yang menuntut dan paling peduli dengan hasil kerja. Oke, saya akan bekerja keras. Ada kabar? Maaf? Kalian berdua lanjutkan, saya akan pergi sekarang. Lanjutkan. Apakah saya mengganggu? Ayo duduk. Apakah kamu mendengar sesuatu tentang Gao Jie? Apa yang dikatakan orang yang kamu sewa tentang dia? Saya belum menemukannya meskipun saya sudah mencari di seluruh lingkaran desainer. Jika ada kabar Anda, akan menjadi orang pertama yang saya beritahu. Terima kasih si Cheng. Saat ini hanya kamu yang membantu saya mencoba menemukannya. Itu kesalahan saya saat itu. Di Fanci sebelumnya saya terlalu sibuk dengan hal-hal lain, dan tidak pernah mengungkapkan perasaan sejati saya padanya. Kemudian ketika dia pergi ke Rui Hui, saya pikir Yushi akan membuatnya bahagia dulu. Saya tidak pernah menyangka sesuatu seperti itu akan terjadi. Seandainya saya lebih proaktif sebelumnya, mungkin dia tidak akan terluka oleh Yushi. Si Cheng, kamu tidak bisa menyalahkan diri sendiri, ini bukan salahmu. Siapa yang tahu Yushi ternyata bajingan. Bagaimanapun saya yakin Gao Jie akan menyadari perhatian yang kamu tunjukkan padanya. Setelah kita menemukannya, saya pasti akan mendukung kalian berdua untuk bersama. Maka izinkan saya berterima kasih. Tapi saat ini saya sangat khawatir tentangnya. Saya tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang. Apakah dia makan dengan baik atau tetap hangat? Atau apakah dia punya cukup uang untuk menghidupi dirinya sendiri? Kita hanya bisa berharap untuk segera menemukannya. Ibu ini makan pelan-pelan. Kue besar donat Cina. Xiao Yu suka memakannya. Panas. Panas. Apakah tanganmu terbakar? Ini sentuh di sini dan tidak akan sakit lagi. Seru sekali. Tidak sakit lagi, ini menyenangkan. Mama, sekarang hanya ada kita berdua. Apapun yang terjadi, aku akan selalu bersamamu. Selalu bersamamu. Aku ingin minum. Ada di depan tas saya. Oke. Pelan-pelan. Xiao Jie makan. Lihat kamu berkeringat. Sejak aku bertemu denganmu, tidak peduli kemana aku pergi, aku akan selalu kembali padamu. Karena selama kamu di sini, rumah ada di sini. Gao Jie berhenti memikirkannya, itu sudah berlalu. Xiao Jie. Gao Jie, mulai lagi, kamu pasti bisa. Saya sangat menghargai kedatangan Guru Wu ke sini. Kami sangat menantikan kerja sama dengan Anda. Yui, jangan terlalu cepat merayakan kami Cilian. Terkenal karena sangat menuntut. Saya tahu, tapi apapun itu kami berterima kasih atas kepercayaan Anda. Untuk membiarkan Cilian dan Rui Hui memiliki kemitraan yang lebih erat. Dan meluncurkan bersama sebuah merek yang menampilkan Anda dan putri Anda. Yang saya percayai bukan Anda tapi putri saya. Jika bukan karena lebih tanpa henti Hui Hui, saya tidak akan bermitra dengan Rui Hua. Ya, merupakan kehormatan kami memiliki Hui Hui di tim kami. Selanjutnya mari kita bahas detailnya. Maaf, saya harus bertemu dengan pemasok pagi ini dan terlambat. Tidak apa-apa, kita belum sampai ke poin pentingnya.
Mari kita mulai. Grup Inlay sedang bertemu dengan Guru Wu. Kenapa kamu di sini? Benar. Gao Hui memberitahu saya bahwa Gao Hui dan Guru Wu sedang membuat seri tanda tangan, dan meminta saya untuk datang ke diskusi. Saya ingin Yuzhi datang, saya lupa memberitahu Anda. Sepertinya ini pertemuan internal grup Inlay, saya tidak akan mengganggu Anda. Grup Flying Gold harus hadir. Seri gabungan ibu saya dan saya. Saya sudah berbicara dengan ibu saya dan kami ingin mencoba beberapa gaya desain yang berbeda. Saya tahu grup Flying Gold Rui Hua selalu mengikuti gaya tradisional Tiongkok. Sejak Yuzhi mengambil alih, dia lebih berkomitmen pada inovasi. Jadi saya pergi dan membahasnya dengannya. Kita semua adalah bagian dari Rui Hua, kenapa membicarakan Anda atau saya secara terpisah? Benar? Kamu lebih baik duduk. Bersikaplah lebih baik pada Hui Hui. Saya tidak ingin dia menjadi korban dalam pertarungan antara kalian berdua. Apa yang kamu bicarakan? Kita berada di kapal yang sama, tidak ada pertarungan antara kita berdua. Saya akan menemukan seseorang untuk mendiskusikan acara mendatang dan perencanaan publisitas dengan Anda. Benar, Kakak? Guru saya yang akan berdiskusi dengan Anda secara pribadi. Oke, kalau begitu saya pergi sekarang. Gao Hui, tidak perlu berterima kasih. Kalau Rui Hua sukses, aku juga bakal lebih baik. Aku melakukan ini untuk karierku sendiri. Hari yang panjang ya. Setelah kerja, ayo kita makan malam bareng. Oke. Yui, ayo kita semua pergi bersama. Aku harus lembur, aku nggak mau ganggu kalian berdua. Selamat makan malam. Hai, aku sudah posting CV-ku di 58 Tongcheng untuk melamar posisi desainer grafis. Lamar? Silakan duduk di sana dan tunggu sebentar. Berita terbaru. Perusahaan terkenal internasional Cilian telah memutuskan untuk bekerja sama dengan merek lokal Rui Hua Gold Jewelry untuk membuat seri tanda tangan bersama ibu dan anak. Ini kolaborasi pertamaku dengan putriku, aku sangat menantikannya. Rui Hua merasa terhormat bisa bekerja sama dengan Guru Wu. Aku yakin ini baru permulaan. Di masa depan akan ada lebih banyak kesempatan bagi kedua perusahaan untuk bekerja sama. Gao Jie, giliranmu. Nona Gao, pengalaman dan portofolio kamu bagus. Tapi sebelumnya, kamu hanya bekerja sebagai desainer di perusahaan perhiasan. Kenapa kamu nggak mau lagi bekerja di bidang perhiasan? Perhiasan itu murni dan indah di pikiranku. Itu bisa membawa kestabilan dan kebahagiaan bagi orang-orang. Tapi karena beberapa alasan pribadi, aku ingin mencoba bidang desain lain. Tapi kami ini, perusahaan game, perubahannya akan besar. Kenapa kamu memikirkan untuk melamar di sini? Waktu kuliah aku pernah mengambil kelas desain game. Jadi aku punya sedikit pengalaman dan sangat tertarik. Jadi begini, karya lamamu semuanya desain perhiasan. Untuk melihat apakah kamu mampu melakukan desain grafis. Bisakah kamu menggambar komik di tempat untuk kami? Tentu saja.
Gaojie. Desainmu seperti dirimu. Munafik dan menjijikan. Bagaimana menurutmu tentang gambarnya? Nggak bagus. Kenapa aku nggak bisa mengontrol penadi tanganku? Apa aku kehilangan kemampuan desainku? Nona Gao, Hai tuan rumah tante. Gimana kondisi ibuku hari ini? Dia nggak bikin masalah kan? enggak. Oh iya, ada seseorang yang mencari kamu. Aku lihat ibumu mengenali mereka, jadi aku biarkan mereka naik. Kamu lebih baik pergi lihat. Oke, terima kasih. Dia datang? Yugi. Ayo makan yang ini. Xiaojie. Xiaojie, kamu sudah pulang. Bulan ini kamu dan ibumu baik-baik saja. Baik. Makanannya enak. Biar aku simpan camilan ini untukmu ya. Tidak, aku mau makan. Aku tinggalkan yang itu. Kalau makan terlalu banyak tidak baik jadi anak baik ya. Xiaojie, tempat ini terlalu kumuh. Tinggal terus di sini tidak baik. Bagaimana kalau aku cari tempat yang lebih nyaman untukmu? Tidak perlu punya tempat seperti ini untuk berteduh. Sudah cukup. Tapi tempat ini menyulitkanmu. Dan kalau kamu pergi, tinggalkan ibumu di sini juga tidak aman. Aku masih punya teman di dunia perhiasan. Aku bisa memperkenalkanmu ke beberapa pekerjaan baru, dan bisa membantu ibumu. Masuk ke panti jompo yang lebih baik. Dengan begitu kamu bisa lebih tenang. Dan memikirkan masa depanmu. Mengingat apa yang terjadi di masa lalu. Sudah berlalu. Tidak perlu. Aku sudah mencari pekerjaan dan aku memutuskan untuk menjaga ibuku di sampingku. Aku tidak akan membiarkannya tinggal di panti jompo lagi, Bibi. Selama ini, kamu merawatku dan ibuku. Aku akan mengingatnya dalam hatiku. Tapi sekarang, pernikahanku sudah selesai.
Jadi anggap saja itu sebagai pembayaran kami padamu. Dari sekarang mari kita jalani hidup kita sendiri. Aku tahu. Aku tahu apapun yang kukatakan tidak akan membuat perbedaan. Baik, aku akan pergi. Tapi Xiao Jie, kalau kamu benar-benar kesulitan, kamu harus menghubungiku. Xiao Jie, bisakah kamu mengantarku keluar? Xiao Jie. Baru saja karena ibumu ada di sana. Ada beberapa hal yang tidak bisa kukatakan. Aku berutang padamu karena kejadian dengan keluarga Yu. Aku akan menebusnya, tapi apakah kamu benar-benar ingin bersembunyi di sini bersama ibumu? Bagaimana dengan mimpimu di bidang desain? Aku tidak ingin melihatmu mengubur dirimu sendiri. Aku sudah tidak punya mimpi lagi. Apa ini benar yang kamu pikirkan? Dulu saat kamu melakukan segalanya untuk masuk ke Ruihua, bukan untuk memastikan Wu Xiaoqi dan putrinya tidak merusak mimpimu? Aku akan bertanya satu hal lagi padamu. Apa kamu benar-benar akan membiarkan penderitaan ibumu, kakekmu dan dirimu sendiri menjadi sia-sia? Aku lelah, aku tidak ingin terlibat dengan keluarga itu lagi. Keluarga merekalah yang salah. Sekarang keluarga itu hidup sangat bahagia. Bagaimana denganmu? Kamu harus merawat ibumu dan hidup sengsara di sini. Bahkan jika kamu tidak merasa sedih untuk dirimu sendiri. Bagaimana dengan ibumu? Bibi, jangan bicara lagi. Aku benar-benar tidak ingin membicarakan mereka lagi. Hidupku tidak ada hubungannya dengan mereka. Xiao Jie, aku tahu kamu tidak rela. Jangan khawatir apa yang Bibi berutang padamu. Aku akan membayarnya berkali-kali lipat. Xie Jie, cepat kemari. Xiao Jie, bantu aku menggambar kupu-kupu. Aku ingin banyak sekali kupu-kupu. Ini. Gambar? Oke. Aku akan menggambar kupu-kupu untukmu. Xie Jie, jangan terburu-buru gambar, pelan-pelan. Lihat, yang kamu gambar tidak seperti kupu-kupu. Aku tidak bisa menggambar kupu-kupu lagi. Kenapa? Kamu bilang cinta kita seperti pohon kehidupan.
bercabang, bertunas. Kamu bilang padaku, apa yang bertunas? Cinta atau benci? Desainmu seperti dirimu munafik dan menjijikan. Ibu. Aku tidak bisa mendesain lagi. Sejak saat dia menolakku dan membuang cincin kita, hatiku mati bersamanya. Aku sangat menyesal tidak memberitahunya kebenaran sebelumnya. Jika aku punya satu kesempatan untuk memberitahunya, maka situasinya tidak akan seperti ini. Tapi sudah terlambat. Berhenti menangis Xiao Jie. Jangan menangis lagi Xiao Jie. Masalah lainnya tidak terlalu mendesak. Tapi tender de ein per iba Tormelin milik, Lei Xiangdong. Adalah tugas paling penting bagi studio kita. Jika kita bisa memenangkan tender itu, maka itu akan sangat berarti bagi pengakuan kita di bidang pesanan khusus. Saya harap semua orang mengerti hal ini. Wen kumpulkan semua draft desain studio kita. Kelompokkan berdasarkan kategori dan serahkan kepada saya di rapat berikutnya. Baik manajer umum saya akan segera melakukannya. Baiklah kalau begitu. Maaf permisi biarkan saya menjawab telepon ini. Halo? Sudah menemukannya? Bagus. Oke nanti saya akan ke sana. Nona Gao, persyaratan kami untuk keterampilan dasar seorang desainer cukup tinggi. Saya benar-benar minta maaf. Gao Jie. Si Cheng bagaimana? Sudah lama tidak bertemu. Jika saya ingin menemukanmu, saya akan mencari cara. Apakah kamu belum istirahat dengan baik akhir-akhir ini? Kamu terlihat agak lesu. Saya baik-baik saja, bagaimana denganmu? Terakhir kali kamu bilang akan membuka studio desain, bagaimana kabarnya? Omongan saya tidak sia-sia. Sejauh ini berjalan cukup baik, saya baru saja mendapatkan pesanan besar. Ini kartu nama saya. Saya tahu kamu pasti bisa melakukannya. Kamu punya naluri bisnis dan cocok untuk manajemen. Kamu adalah bos yang luar biasa baik. Jika saya bos yang begitu baik, mengapa kamu belum datang meminta pekerjaan kepada saya? Saya tidak bisa. Gao Jie, saya sudah mendengar semua yang terjadi. Saya tahu pasti ada kesalahpahaman. Dan saya tidak peduli dengan semua gosip di industri ini. Kamu tahu itu tidak mempengaruhi saya. Anggap saja ini temanmu yang meminta bantuan, oke? Tidak, saya tidak bisa membantumu. Saya tidak bisa membuat desain lagi. Setelah saya meninggalkan Rui Hua, jika saya mengambil pena, tangan saya gemetar. Saya bahkan tidak bisa menggambar satu garis pun.
Jangan khawatir itu karena kamu sangat lelah. Seorang desainer adalah profesi yang membutuhkan pemupukan inspirasi. Kondisimu akan mempengaruhi inspirasimu itu normal. Mungkin ini Tuhan menghukum saya. Saya seperti orang cacat sekarang. Gao Jie, percayalah padaku. Kehilangan kemampuan desain hanya sementara. Kamu mengalami trauma mendadak. Dan tubuhmu bereaksi terhadapnya, jangan menyerah karena itu. Sukses bukanlah akhir, kegagalan bukanlah akhir segalanya. Yang terpenting adalah memiliki keberanian untuk terus maju. Terus mencoba ya. Selain itu dengan kondisi ibumu, kamu butuh pekerjaan yang stabil benar. Terima kasih sudah peduli si Cheng. Saat ini aku belum bisa menemukan siapapun untuk merawat ibuku. Aku masih harus mengurusnya dulu baru kita lihat nanti.